Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Zahra Putrian dengan NIM 235211202 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 2F. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu impor dan apa itu ekspor, serta bagaimana perkembangan ekspor dan impor yang ada di Indonesia saat ini. Sebelum kita membahas tentang apa itu ekspor dan apa itu impor, kita akan membahas terlebih dahulu tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah elemen penting dalam ekonomi global karena memungkinkan negara-negara untuk memperluas pasar mereka di luar batas domestik dan memperoleh barang serta jasa yang tidak tersedia secara lokal. Ada beberapa manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, yaitu disertifikasi pasar. Yang kedua, yaitu akses pasar yang lebih besar atau luas. Yang ketiga, efisiensi sumber daya. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang apa sih itu perdagangan internasional, sekarang kita akan membahas tentang ekspor dan impor. Ekspor memiliki pengertian yaitu kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Ekspor memiliki tujuan utama seperti untuk mendapatkan pendapatan atau devisa negara, untuk memperluas pasar produk domestik, dan untuk memperkuat hubungan ekonomi internasional. Nah, barang yang dapat kita ekspor dari dalam negeri ke luar negeri seperti barang mentah, barang jadi, atau barang yang harus diproses terlebih dahulu di negara tujuan. Ada beberapa tahapan dari ekspor itu sendiri. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua pengemasan, yang ketiga pengiriman, dan yang terakhir adalah penyelesaian dokumen ekspor sesuai dengan peraturan internasional dan negara tujuan. Kita sudah membahas tentang pengertian ekspor, sekarang kita akan membahas tentang pengertian impor. Impor adalah kegiatan membeli atau membawa barang serta jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, tujuan dari impor itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat diproduksi secara lokal dan untuk mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang lebih baik. Seperti ekspor tadi, impor juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengadaan barang dari luar negeri, pengiriman, pemeriksaan bea cukai, dan penyelesaian dokumen impor sesuai dengan peraturan internasional dan negara asal. Nah, setelah tadi kita sudah membahas dan mengetahui tentang pengertian ekspor dan impor serta tujuan dari keduanya, gambar di samping adalah data dari Pusat Badan Statistik mengenai ekspor dan impor di Indonesia pada tahun 2023. Penjelasan dari data di samping yaitu nilai ekspor di Indonesia pada bulan Desember tahun 2023 mencapai 22,41 miliar US dollar atau naik sebesar 1,89% dibanding pada bulan November tahun 2023. Ekspor non-migas pada bulan Desember tahun 2023 mencapai 20,93 miliar atau naik 1,06% dibanding pada bulan November 2023. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada Januari sampai dengan Desember 2023 mencapai 258,2 miliar US dollar atau turun 11,33% dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Sementara ekspor non-migas mencapai 242,90 miliar atau turun 11,96%. Ekspor non-migas pada bulan Desember 2023 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu sebesar 5,77 miliar US dollar, disusul dengan Amerika Serikat sebesar 2,7 miliar US dollar dan India sebesar 1,83 miliar US dollar. Dengan kontribusi ketiganya mencapai 46,16%, sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa sebesar 3,37 miliar US dollar dan 1,30 miliar US dollar. Menurut sektor ekspor non-migas, hasil industri pengolahan pada bulan Januari sampai Desember pada tahun 2023
mengalami penurunan sebesar 9,26% dibanding periode yang sama pada tahun 2022. Demikian juga, ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun sebesar 10,04% dan ekspor hasil pertambangan turun sebesar 20,68%. Nilai impor Indonesia pada bulan Desember tahun 2023 mencapai 19,11 miliar US dollar atau turun sebesar 2,45% dibanding pada bulan November tahun 2023 dan turun sebesar 3,81% dibanding pada Desember tahun 2022. Impor non-migas pada bulan Desember tahun 2023 senilai 15,74 miliar atau turun sebesar 2,26% dibandingkan pada bulan November tahun 2023 dan turun sebesar 5,57% dibandingkan pada bulan Desember tahun 2022. Peningkatan terbesar adalah bahan bakar mineral sebesar 248,3 juta US dollar atau sebesar 89,90%. Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor pada bulan Januari sampai Desember pada tahun 2023 terhadap periode yang sama pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada golongan barang modal senilai 2.828,9 juta US dollar atau sebesar 7,78% dan barang konsumsi sebesar 1.714,1 juta US dollar atau sebesar 8,64%. Impor bahan baku turun sebesar 20.104 juta US dollar atau sebesar 11,9%. Neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2023 bulan Desember mengalami surplus senilai 3,31 miliar US dollar, terutama dari sektor non-migas sebesar 5,20 miliar US dollar, namun tereduksi oleh defisit sektor migas senilai 1,89 miliar US dollar. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang data ekspor dan impor di Indonesia pada tahun 2023, sekarang kita akan bahas tentang seberapa penting sih ekspor dan impor bagi negara Indonesia itu. Ekspor dan impor memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian negara Indonesia. Berikut beberapa alasan mengapa ekspor dan impor sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Alasan yang pertama yaitu sebagai sumber pendapatan devisa. Kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Ketiga yaitu stabilitas harga. Sekian presentasi dari saya mengenai ekspor dan impor serta perkembangan ekspor dan impor di Indonesia.